Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Pertemuan hari ini yaitu pertemuan kedua dalam kompetensi dasar 3.6 mengenai atmosfer. Nah, dalam pertemuan kedua ini ada 3 indikator pencapaian kompetensi dasar, yaitu yang pertama membedakan cuaca dan iklim, yang kedua menganalisis unsur-unsur cuaca dan iklim, kemudian yang ketiga menerangkan contoh alat pengukur unsur cuaca dan iklim. Oke, nah cuaca dan iklim, apa sih bedanya cuaca dan iklim? Nah, di sini cuaca itu suatu kondisi atmosfer di mana eh, kondisi atmosfernya itu lebih sempit, kemudian cepat, kemudian singkat. Berbeda dengan yang iklim. Kalau iklim, suatu kondisi atmosfer bumi itu yang lambat, lama, kemudian lebih luas. Itu mungkin ini dapat terlihat dari tabel di sini kita bahas. Di sini ada 5 perbedaan ya tentang cuaca dan iklim. Yang pertama jangka waktu. Nah, jangka waktu cuaca itu lebih singkat. Jangka waktu cuaca itu lebih singkat. Kalau iklim ini lebih lama, ya, lebih lama. Kemudian tingkat perubahan. Singkat di sini maksudnya yaitu ketika kalian sekarang panas, ujung-ujung nantinya itu akan dingin, kemudian gerimis. Nah itu mungkin selisih setengah jam, 1 jam, dan sebagainya gitu. Beda dengan iklim. Kalau iklim kan misalkan Indonesia beribu-ribu tahun itu tetap sekarang itu adalah iklimnya adalah tropis gitu. Beda dengan Jepang yang subtropis. Kemudian tingkat perubahan. Tingkat perubahan cuaca itu lebih cepat, jadi dinamis ya dalam karena singkat dinamis. Kemudian kalau iklim itu lebih lambat ya, cenderung statis, tetap aja seperti itu. Yang tadi ya Indonesia itu kemarau, kemudian musim kemarau, musim hujan, dan itu masuk kepada ciri-ciri dari iklim tropis. Nah, luas wilayah yang terkena dengan cuaca, luas wilayah itu sempit. Nah, contoh sekarang hujannya di RT 6, tapi RT 7 kok kenapa tidak ada hujan? Nah, itu tergantung daripada suhu dan kelembaban di RT 6 tersebut. Beda dengan iklim. Ya, kalau iklim itu lebih luas, sifatnya lebih kepada geografis. Kemudian faktor yang mempengaruhi, nah kalau iklim kalau cuaca itu suhu dan kelembaban. Nah, ini terbalik ya. Ini ya ini harusnya cuaca. Nah, kemudian yang geografis dan topografi ini iklim. Oke. Nah, suhu dan kelembaban udara seperti tadi. Ketika sekarang awan mendung, sehingga mengandung kristal-kristal es, kemudian terjadilah hujan yang akhirnya ketika habis suhu akan dingin, ketika habis nanti suhu akan panas lagi, seperti itu cuaca. Kemudian iklim itu faktor yang mempengaruhinya adalah geografis dan topografi. Oke. Nah, gini aja. Nah, geografis itu tergantung dari permukaan bumi kita. Nah, permukaan bumi, misalkan ini matahari. Matahari itu kan berputarnya itu di bumi itu dia berputar dan matahari tetap di sini, sehingga ini di tengahnya ekuator itu atau garis khatulistiwa. Nah, ini geografisnya kita ada di sini. Nah, tidak bisa Indonesia itu dikutubkan, gitu ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, tidak bisa semacam itu ya. Nah, kemudian topografi. Nah, topografi itu berhubungan dengan ketinggian
permukaan bumi. Nah, kalau di bawah, kalau di dataran rendah, maka itu akan panas. Nah, panas, kemudian kalau yang tinggi itu akan dingin. Ya, karena nanti kita akan bahas kenapa kok dingin. Gitu. Nanti di depan kita bahas. Kemudian klasifikasi. Nah, klasifikasi atau pengelompokannya itu kalau ini salah lagi ya. Ini harusnya ke iklim lagi. Iklim. Ya silakan kalian catat lagi. Ini salah di sininya. Nah, kalau yang ini masuk ke cuaca. Oke. Nah, iklim ada iklim tropis basah, ya, ada iklim kering atau setengah kering, ada iklim variasi suhu, iklim sirkumpolar, dan iklim kutub. Itu menurut Köppen dan Geiger. Kemudian ada iklim-iklim yang lainnya. Ya. Nanti di selanjutnya kita akan membahas tentang iklim tersebut. Nah, kemudian pengelompokan cuaca itu ada panas, ada cerah, ada berawan, ada hujan, dingin, dan berangin. Nah, kalau ada hembusan udara, oh itu berarti angin. Kalau panas, kalau gerah berarti oh ini klasifikasinya adalah panas. Oke. Nah, unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, di sini unsur-unsurnya berarti kita ke kompetensi dasar yang kedua. Yang pertama penyinaran matahari, yang kedua suhu udara, yang ketiga tekanan udara, 4 kelembaban udara, 5 angin, 6 awan, 7 curah hujan atau presipitasi. Nah, ini yang kalian harus hafalkan dan pahami tentunya. Oke. Yang pertama, penyinaran matahari. Nah, jumlah sinar matahari yang diterima oleh bumi itu bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, lama penyinaran. Maka itu akan panas. Kemudian yang kedua, sudut datang sinar matahari. Nah, kalau yang sudut datangnya contoh ini matahari ke sini. Nah, dia kan ke sini, maka dia akan lebih panas di sini. Atau juga yang kalau pagi hari itu sudut datangnya berbeda dengan yang ketika siang hari di kita. Oke. Nah, ini contoh. Kemudian yang ketiga, ketinggian tempat. Semakin bertambah ketinggian, maka temperatur makin rendah, suhunya semakin rendah. Kemudian yang keempat, komposisi udara. Nah, jadi isi udaranya, komposisi itu kan isi ya, yang isi lah. Apabila udara banyak mengandung awan, uap air, dan gas karbon dioksida, maka panasnya akan berkurang. Ya, jadi kalau ada uap uap air, maka panasnya akan berkurang. Kemudian yang kelima, angin dan arus laut. Nah, adanya angin dan arus laut yang datang dari daerah dingin akan mendinginkan daerah yang dilaluinya, karena di sana membawa suhu dingin. Kemudian yang keenam, keadaan tanah. Tanah yang licin dan putih banyak memantulkan panas. Licin putih itu akan memantulkan panas. Tanah yang kasar dan hitam itu banyak menyerap panas. Ya, silakan aja percobaan kalian di rumah masing-masing gitu ya. Nah, makanya kalau kalian ke sekolah itu kan atap kita itu gentingnya itu ya di Mantiga Garut itu di cat putih, nah itu sebagai penelitian ya, untuk supaya namanya kita belajar tidak terlalu kepanasan. Ya kalau pakai AC itu ternyata kemarin sudah dibahas, yaitu bisa merugikan. Nah, itu memantulkan panas. Beda dengan yang gentingnya yang hitam, itu akan menyerap panas ke dalam rumah. Gitu. Kemudian yang G, ya, yang ketujuh, sifat permukaan. Sifat permukaan
daratan lebih cepat menerima panas daripada lautan. Kalian juga paham ya sifat permukaan ini. Nah, ini pemanasan udara langsung dan tidak langsung. Jadi ini ada ozone layer ya, yang Bapak sudah jelaskan kalau nggak salah di MIA 1 atau ada di jawaban Bapak itu di untuk 10 MIA 1 itu ada, silakan ditonton saja penjelasannya. Oke. Pemanasan secara langsung. Oke. Pemanasan secara langsung itu ada 3. Yang pertama proses absorpsi ya, menyerap. Nah, jadi sinar gamma, sinar X dan sinar ultraviolet itu diserap oleh unsur-unsur yang lainnya. Oke. Nah, ini diserap. Jadi ada yang ke sini kemudian nanti diserap oleh oksigen dan sebagainya. Nah, kalau proses refleksi itu dipantulkan, ya, dipantulkan oleh bulir-bulir H2O, air ya, HO. Kemudian awan dan partikel-partikel lain di atmosfer. Awan dan partikel atmosfer. Bisa saja awan memantulkan. Kemudian ini juga yang ozon itu juga dipantulkan lagi ya. Kemudian kalau yang masuk ke sini itu yang tembus dengan ozon, maka dia akan memantulkan lagi ke ozon. Nah, kalau udah sampai di sini itu bisa dipantulkan lagi. Ada yang diserap langsung lagi dan ada yang dipantulkan lagi, sehingga saling pantul-pantul di sini mengakibatkan hangatnya bumi. Nah, kalau misalkan di sini bolong ozonnya, maka ini akan banyak sinar matahari masuk ke bumi yang akhirnya saling pantul memantul, efek gas rumah kaca di bumi itu akan semakin panas. Karena pantulan tadi sehingga es yang di kutub itu akan mencair, air laut naik, daratan menyempit. Oke, yang ketiga proses difusi. Nah, kalau difusi itu menyebar, berhamburan. Ini sinar gelombang pendek biru yang berhamburan. Kemudian akibat hamburan tersebut maka langit seolah-olah biru. Ya. Padahal itu adalah gelombang pendek biru yang difusikan pemanasannya. Pemanasan tidak langsung. Nah, pemanasan tidak langsung dapat terjadi dengan cara konduksi pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah. Kemudian lapisan udara tersebut memberikan panas pada lapisan udara di atasnya. Oke, memberikan panas pada lapisan udara di atasnya. Konduksi. Jadi, oke. Ini lapisan udara. Kemudian memberi panas, nah, terkena dengan sinar matahari, nah, kemudian nah lapisan ini kenanya lapisan bawah, nah, maka ini akan panas, panas dan ini akan merembet ke sini dan di sini akan jadi panas sehingga tidak langsung ya, tidak langsung oleh sinar matahari. Nah, kedua konveksi, konveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Nah, jadi di apa namanya di sini kemudian ini akan pemberian panasnya secara vertikal. Kemudian di sini panas, terjadi panas, hampir sama. Kalau nah, vertikal. Oke. Nah, yang ketiga adveksi. Adveksi pemberian panas oleh gerak udara yang horizontal mendatar. Nah, kalau adveksi itu merambat seperti ini ya. Oke. Nanti kita akan bahas di angin juga ya. Kemudian turbulensi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur. Jadi si udara terkena dengan matahari di sini ya konveksi, kemudian dia vertikal ke atas. Oke. Kalau ini mungkin kalau konduksi itu lebih tidak vertikal. Kemudian kalau adveksi mendatar. Kalau turbulensi tidak beratur.
bisa mendatar, bisa ini, bisa gitu ya. Nah, itu. Kemudian dan berputar-putar ke atas, tetapi ada sebagian panas yang dipantulkan ke atas. Itu. Suhu udara. Nah, yang kedua suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara adalah derajat panas disebut termometer. Nah, mungkin di dapur kalian itu ada termos. Nah, termos itu adalah tempat penyimpan panas, air panas. Gitu. Meter ukuran. Jadi termometer adalah ukuran untuk suhu panas, suhu dingin. Nah, biasanya pengukuran dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Celcius, ya, kita menggunakan skala Celcius. Beda misal di Inggris itu pakai apa ya? Gitu. Suhu udara tertinggi di muka bumi adalah di daerah tropis sekitar ekuator. Oke, ini matahari. Nah, kalau di bumi itu di daerah ekuator ya, khatulistiwa, karena sudut matahari lebih tegak. Suhu udara terasa dingin jika ketinggian bertambah. Yang tadi, suhu udara akan dingin karena ya bertambah. Jadi setiap kenaikan 100 meter, ya kenaikan 100 meter, maka suhu udara akan turun 0,60 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Jadi semakin tinggi maka itu akan semakin dingin. Coba rasakan kalau kalian muncak ya, puncak ke gunung gitu. Nah, kalau muncak ke gunung itu tidak boleh membuang makanan instan, makanan bungkus instan itu sembarangan ya. Kan katanya PA ya, PA itu pencinta alam. Nah, jangan sampai jadi perusak alam. Oke. Kemudian penurunan suhu semacam ini disebut gradien temperatur vertikal. Ya. Itu sifatnya vertikal, tegak, lurus ke atas. Atau lapse rate. Pada udara kering, besar lapse rate adalah 10 derajat. Keadaan suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang tadi ya, suhu udara ingat ya, suhu udara panas, dinginnya suatu udara oleh faktor sudut datangnya sinar matahari yang tadi Bapak sudah jelaskan, yaitu tegak atau condong, atau bisa rasakan juga ketika bangun tidur ya, dan siang hari. Kan kalau siang hari itu tegak, lebih panas. Kemudian namanya penyinaran matahari. Semakin lama matahari menyusuri permukaan bumi, suhu udara akan terasa makin panas ya, tentu saja. Kemudian yang kedua, keadaan awan. Semakin banyak awan yang menutupi permukaan bumi, suhu akan terasa lebih sejuk karena sinar matahari terhalang oleh awan. Ya, bumi ini matahari. Nah, kemudian ini ada awan. Nah, maka dia akan memantulkan lagi. Apalagi kalau di awan tersebut ada kristal-kristal es atau ya air itu, maka di sini akan dingin. Lanjut. Nah, kita mengerjakan rumus temperatur rata-rata suatu tempat ya, suhu suatu tempat. Nah, ini harus diingat ya. Rumusnya ada Tx sama dengan T0 dikurangi 0,6 kali H per 100. Tx di sini temperatur rata-rata suatu tempat yang dicari. Kemudian T0 itu temperatur suatu tempat yang sudah diketahui. Sedangkan H itu tinggi tempat atau X ya. Dan 100 ya tadi setiap 100 ketinggian maka dia akan turun 0,6. Oke. Jadi ini sudah konstan ya, ini juga sudah konstan. Oke. Nah, contoh soal. Temperatur permukaan laut sama dengan 270 derajat Celcius. Kota X tingginya 1.500 meter yaitu di Indonesia. Yang ditanyakan, berapa temperatur rata-rata kota X? Maka kita jawab, Tx sama dengan T0 dikurangi 0,6 kali H
per ya dibagi 100. Ya, yang tadi. Nah, yang ini ya. Nah, kita masukin T0 itu 270 dikurangi 0,6 kali 1.500 dibagi 100. Nah, 1.500 ini kan pembagian ya. 1.500 tinggal coret nolnya 2, tinggal 15. Nah, kemudian sisa 0,6 kali 15. Loh kok 0,6 kali 15 dulu? Ya, karena secara matematis itu yang kuat dulu ya. Kali atau bagi dulu dibanding tambah atau dikurangi. Maka 0,6 kali 15 hasilnya 90. Maka 270 dikurangi 90 180 derajat Celcius. Oke. Dan kemudian gradien barometris. Nah, di sini ada gradien barometris. Perbedaan tekanan udara antara dua tempat akan menghasilkan angin. Semakin besar perbedaan tekanan udara, maka angin yang bertiup pun akan semakin kencang atau kuat. Sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum Stephenson. Menurut Stephenson, kekuatan angin yang bertiup berbanding lurus dengan gradien barometernya. Semakin besar gradien barometernya, semakin kuat angin yang bertiup. Gradien barometer adalah perbedaan tekanan udara antara dua isobar. Isobar pada tiap jarak lurus 15 meridian atau 111 km. Nah, kita di contoh soal. Diketahui dua isobar X dan Y. Ya, dua isobar E dan Y. Isobar X mempunyai tekanan udara 1.450 milibar. Dan isobar Y mempunyai tekanan udara 1.150 milibar. Jika jarak X dan Y adalah 600 km, berapakah gradien barometernya? Oke, berapakah gradien barometer? Yaitu perbedaan tekanan udaranya. Oke, kita jawab. Perbedaan tekanan X dan Y adalah 1.450 dikurangi 1.150. Berarti ada 300 milibar. Jadi gradien barometernya adalah 300 dibagi 115 ya per 600 atau dibagi 600 km. Hasilnya adalah 55,5 milibar. Jadi perbedaan tekanan udaranya itu 55,5 milibar. Oke, lanjut. Yang ketiga, baru 3 ya. Dari 7 baru 3. Nanti 4 lagi. Tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan pada permukaan bumi dan menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Tekanan udara di setiap tempat tidaklah sama. Makin rendah suatu tempat dari permukaan laut, yang tadi ya masih paham, makin tinggi tekanan udaranya. Tekanan udara di suatu tempat juga dipengaruhi oleh temperatur tempat tersebut. Tekanan udara di suatu tempat juga dipengaruhi oleh temperatur tempat tersebut. Oke. Alat yang digunakan. Oke, kita Bapak jelaskan yang pertama dulu. Tekanan udara berat massa. Makin rendah suatu tempat, ya, makin rendah suatu tempat dari permukaan laut, makin tinggi tekanan udaranya. Jadi di sini tekanan udaranya makin tinggi. Kemudian tekanan udara dipengaruhi juga oleh temperatur atau suhu suatu tempat tersebut. Nah, ini tekanan udara. Oke. Tambah yang kemarin Bapak jelaskan, itu partikel-partikelnya itu kan di daerah rendah kita itu banyak karena tarikan juga gravitasi bumi. Ya. Maka yang di atasnya itu jarang ya partikel-partikelnya, sehingga kalau ini kan banyak partikelnya, kemudian kan saling bergerak dinamis ya, bergerak ke sini, bergerak ke situ, sehingga terjadilah gesekan-gesekan dan terjadilah panas. Nah kalau yang ini
Ya, kalau bergesekan sedikit kan tidak akan panas. Ya, tuh. Oke, lanjut. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer dengan satuannya milibar. Nanti ada ya gambarnya. Sementara itu alat untuk mencatat tekanannya adalah bernama barograf. Nah, ingat graf itu tulisan. Kan kita sudah belajar geografi. Nah, geo bumi, grafin tulisan. Barograf. Oke. Baro itu tekanan, graf itu tulisan. Oke. Kalau meter berarti ukuran ya, masuknya kepada ukuran. Baro tekanan, meter ukuran, berarti ukuran tekanan udara. Yang ketiga, daerah yang banyak menerima panas matahari udaranya akan mengembang dan naik. Oleh karena itu, daerah tersebut bertekanan udara rendah. Di tempat lain terdapat tekanan udara tinggi, sehingga terjadilah gerakan udara dari daerah tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Gerak udara inilah yang dinamakan dengan angin, gitu ya. Ini yang rapal, kemudian ini renggang, maka dia akan bergerak ke yang renggang. Nah, udara yang bergerak itu dinamakan dengan angin. Jadi kalau ini panas, ya, panas, maka ya ini akan menyusun kepada yang panas. Yang keempat, kelembaban udara. Kelembaban atau kelengasan udara ialah kandungan uap air dalam udara. Uap air dalam udara. Uap air di udara berasal dari hasil penguapan air di permukaan bumi, air tanah atau air yang ada di tumbuh-tumbuhan. Jadi uap air itu akibat dari evaporasi, transportasi ya, bisa juga. Itu kandungan uap air di udara berubah-ubah. Nah, kemampuan udara memegang uap air juga berbeda. Jadi massa udara mempunyai batas maksimum dalam menampung sejumlah udara. Kayak kita di sini. Nah, jumlah kandungan uap maksimum di sini dalam derajat Celcius dan ini dalam gram per kubik. Nah, kalau minus 20 derajat Celcius, maka jumlah maksimumnya adalah 1,1 gram per kubik. Ya, mungkin pahamlah kalian di ini ya, di tabel ini. Kelembaban udara dibedakan menjadi 3, yaitu kelembaban mutlak, kelembaban nisbi, dan kelembaban relatif. Nah, kelembaban mutlak itu ya mutlak, absolut, ya tidak bisa dirubah-rubah. Itu. Jadi kelembaban mutlak bilangan yang menunjukkan berat uap air dalam satuan gram ada di dalam 1 meter kubik udara. Nah, pantai mempunyai kelembaban mutlak yang tertinggi karena berdekatan dengan penguapan, itu laut. Kemudian kelembaban nisbi. Nah, kelembaban nisbi yaitu angka dalam persen yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya uap air yang tergabung dalam udara pada suhu tertentu dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung udara pada suhu yang sama. Kelembaban udara umumnya diukur dengan disebut dengan hygrometer. Kemudian ada kelembaban relatif. Kelembaban relatif adalah perbandingan jumlah uap air yang ada secara nyata aktual dengan jumlah air uap maksimum yang mampu ditampung oleh setiap unit volume udara. Jadi misalkan ini gini, ini kan maksimumnya segini, tapi jumlah airnya ada, kenyataannya ada segini. Padahal ini bisa semuanya terisi. Gitu. Jadi yang nyatanya yang ini pada saat itu. Oke. Selain itu, kelembaban udara juga diartikan perbandingan tekanan uap yang ada secara nyata. Oke, sudah. Nah, kita ke rumus contoh soal kelembaban relatif tadi. Rumus untuk menghitung kelembaban relatif ada sebagai berikut. Kelembaban nisbi ya, sama dengan jumlah uap air yang ada, yaitu jumlah mutlak, dibagi jumlah uap air jenuh kali 100%.
Contoh soalnya, dalam 1 kubik udara mengandung uap air sebanyak 3 gram. Pada suhu 20 derajat Celcius, udara tersebut mengandung uap air sebanyak 15 gram. Hitunglah kelembaban relatifnya. Nah, kelembaban mutlak absolut adalah 3/1 kubik tadi ya, sudah kita jelaskan, sama dengan 3 gram. Nah, ini yang mutlaknya berarti 3. Kemudian jumlah uap air jenuhnya ya, itu ada 15. Maka kelembabannya itu adalah 20%. Kelembaban relatifnya suatu suhu udara tersebut ada 20%. Lanjut, 5 angin. Nah, angin adalah gerakan udara yang terjadi di atas permukaan bumi. Pada umumnya angin bergerak horizontal. Namun dalam meteorologi kita temukan juga ada angin yang bergerak vertikal atau juga ada yang miring. Ya, miring mengikuti lereng. Oke, mengikuti lereng. Oke, gitu. Proses terjadinya angin. Penyebab terjadinya angin karena perbedaan tekanan udara di dua wilayah yang berdekatan. Beda udara ini dan ini. Perbedaan ini sebagai akibat dari perbedaan suhu udara dan pemanasan matahari. Angin bersifat meratakan tekanan udara. Makin besar perbedaan tekanan udara, makin kencang angin yang terjadi. Misalnya akibat dari sinar matahari, ini mataharinya panas di sini, maka ini akan misalkan di sini renggang, oke. Nah, kemudian temperaturnya renggang, kalau ini temperaturnya dingin kan. Nah, maka yang padat itu akan menuju kepada untuk menutupi yang renggang-renggang tersebut. Kalau semakin renggang, maka ini akan lebih cepat lagi anginnya, semacam gitu, lebih cepat. Ya, semoga paham. Arah dan kecepatan angin. Arah angin dapat ditentukan dengan sebuah bendera angin. Nah, kayak itu dapat dilihat dalam sehari-hari ya. Bendera angin terdiri di atas sebuah kantong berbentuk kerucut terpancung. Arah datangnya angin ditunjukkan oleh arah mulut kantong. Nih, kemudian ini juga gelebrang ya. Maka ini anginnya ke sana. Oke. Arah angin ditanyakan dalam derajat. Kecepatan angin diukur oleh anemometer. Kecepatan kalau ada diukur itu adalah meter. Anemo angin. Penentuan arah dan kecepatan angin bermanfaat sekali dalam dunia penerbangan dan pelayaran. Arah angin dinyatakan dengan mata angin seperti dalam kompas. Oke. Macam-macam angin. Pada dasarnya, angin di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu angin tetap dan angin lokal. Kalau angin tetap, ada angin yang bergerak terus-menerus sepanjang tahun dengan arah yang tetap. Contohnya ada angin barat, angin timur, dan angin pasat. Nah, angin tetap, angin pasat, yaitu angin yang bertiup terus-menerus dari daerah maksimum subtropis, utara, dan selatan, menuju ke minimum khatulistiwa. Terdiri dari angin pasat timur, laut, bertiup di belahan bumi utara, dan angin pasat tenggara bertiup di sebelah bumi selatan. Yang kedua ada angin barat tetap. Angin barat yaitu angin anti pasat. Angin yang berhembus di atas angin pasat pada ketinggian 30 km dan arahnya berlawanan dengan angin pasat. Namanya anti ya, anti. Nah, angin timur tetap yaitu angin yang bertiup dari kedua daerah maksimum kutub. Dari kutub ya menuju daerah minimum subpolar, bintang utara dan bintang selatan.
Nah, ini ya pola siklus angin. Nah, ini khatulistiwa, khatulistiwa, maka anginnya itu dia akan di sini berputar-putar. Oke. Kemudian ini garis lintang 30 derajat, maka akan terjadi angin pasat tenggara. Angin pasat tenggara ya akan berbelok ke sini ya. Oh maaf, ini ya angin pasat tenggara. Kemudian ini angin barat. Kemudian, nah ini angin barat dari lintang 30 derajat dia menuju kutub utara. Nah, ini jalur tekanan rendah garis lintang. Ini jalur tekanan tinggi. Ini tekanan tinggi akan tekanan rendah, maka dia bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kemudian dia berbelok, makanya disebut dengan angin barat. Oke. Nah, kalau angin nanti kita ada angin tetap yang kemarau, yang hujan, itu kita jelaskan nanti di depan. Angin lokal. Angin lokal itu angin harian meliputi angin darat dan angin laut, angin gunung dan angin lembah. Angin lokal yaitu angin yang bertiup pada daerah tertentu dan waktu tertentu. Misalnya angin kumbang, angin fon, angin berubu di Sulawesi Selatan, angin bohorok di Delhi, angin gending di Pasuruan dan Probolinggo dan lain-lain. Itu angin lokal berarti hanya di satu tempat. Kemudian ada angin laut dan angin darat. Angin laut yaitu siang hari, di mana siang hari di lautan dingin, maka ini siang hari ini terkena sinar matahari akan panas, maka tekanannya lebih renggang, kemudian di sini lebih dingin menuju ke sini. Kalau angin malam sebaliknya. Oke. Adapun manfaatnya ya dilihat dari gambar juga sudah tahu ya, untuk mencari ikan kapan. Angin lembah dan angin gunung. Nah, pada siang hari, nah kita lihat di gambar ya. Pada siang hari, udara yang seolah-olah terkurung pada dasar lembah lebih cepat panas dibandingkan dengan udara di puncak gunung yang lebih terbuka bebas. Maka udara mengalir dari lembah ke puncak gunung menjadi angin lembah. Jadi pada siang hari di sini di gunung lebih panas, lembah masih dingin. Nah, maka di sini kurang, di sini tinggi, berhembuslah ke gunung melalui lereng gunung. Ini angin lereng. Nah, nanti ini berhubungan dengan hujan juga. Kalau kalau malam ya sebaliknya. Nah, ini angin lembah, dari lembah ke gunung. Kalau angin gunung dari gunung ke lembah. Yang ketiga angin siklon dan antisiklon. Daerah depresi atau pusat barometrik minimum dinamakan siklon. Sebuah siklus dikelilingi daerah dengan tekanan yang lebih tinggi. Pusat barometrik maksimum dinamakan antisiklon. Angin siklon adalah angin yang terjadi di daerah siklon yang bertiup dari sekitar siklon menuju pusat siklon itu. Sesuai dengan hukum Weisbach, sambil bertiup ke arah pusat, angin siklon membentuk gerakan spiral. Arah putaran siklon di belahan utara berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sedangkan di belahan selatan searah dengan jarum jam. Oke. Nah, ya. Angin siklon ya yang tadi ya. Nah, ini angin siklon di Jadi yang terjadi di daerah siklon berarti ke daerah siklon ke pusat siklon. Jadi seperti yang kita ketahui lagi ya yang tadi.
Yang belahan utara berlawanan dengan jarum jam, sedangkan belahan selatan searah jarum jam. Ini utara, berarti kan jarum jam ke sini ya, jarum jam. Nah, kalau yang utara itu dia akan berbalik. Nah, di sini sih berbalik di daerah kutub ini. Kemudian yang di sini juga itu akan berlawanan arah di selatan. Selatan. Ya. Yang keempat, angin muson. Nah, angin muson ada angin yang setiap setengah tahun berganti arah yang berlawanan. Oke. Setiap setengah tahun arah berlawanan. Angin muson ini melalui Indonesia. Angin muson yang berasal dari Asia merupakan angin muson barat. Dari Asia, ya, ini kutub utara, ini selatan. Nah, ini Indonesia ya. Oke. Asia merupakan angin muson barat. Angin muson barat ke sini. Kemudian dan angin muson yang berasal dari Austria merupakan angin muson timur. Angin muson timur. Dari timur. Kemudian dia bergerak ke sini. Nah, macam ini ya. Nah, kalau nanti dari Asia itu kan di sini banyak air, ada angin sambil juga penyerapan atau evaporasi itu akan terjadilah awan sambil datang ke Indonesia. Kalau sudah berat di Indonesia maka akan terjadilah hujan. Kalau dari Australia angin muson timur itu cenderung kemarau karena tidak melewati samudra, jadi melewati daratan. Nah, ini angin muson barat. Angin muson barat atau musim dingin timur laut. Ada angin yang bertiup pada bulan Oktober dan April. Ya, kalau orang tua zaman dulu kan yang berberan ya. Kalau sudah ada berarti oh hujan. Oktober, hujan. November, Desember, Januari, Februari, nanti Maret. Nah, baru masuk ke Maret terjadilah kemarau ya, angin muson timur. Nah, angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan. Jadi, nah matahari di sini ya di selatan. Ini ya, yang menyebabkan benua Australia panas. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau apa namanya panas, maka ini dingin, maka dia akan bergerak ke yang panas. Tuh. Nah, oke, lebih dingin berakibat memiliki tekanan maksimum. Nah, di mana hukum Weis-Ballot itu angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, sehingga angin bertiup dari benua Asia menuju Australia, benua Asia ke Australia. Oke. Dan karena menuju selatan, maka angin akan berbelok ke arah kiri, berbelok ke arah kiri, berputar, kemudian dia berbelok ke arah kiri. Oke, pada periode ini Indonesia mengalami musim hujan akibat adanya masa uap yang dibawa oleh angin ini saat melalui lautan luar. Nah, kemudian angin muson timur yang tadi sudah jelaskan April sampai Oktober. Nah, sama dengan menurut hukum Weis-Ballot juga sama dari tekanan maksimum ke tekanan yang minimum. Oke. Kemudian terjadi kemarau, alasannya tadi sudah Bapak jelaskan. Yang keenam ada awan. Awan. Nah, awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam awan yang menempel di permukaan bumi disebut kabut. Berdasarkan morfologinya, awan dibagi menjadi 3 jenis. Ya. 1, awan cumulus.
dua, awan stratus dan awan cirrus. Nanti mengenai awan Bapak akan jelaskan terpisah juga ya, mengenai awan, karena ada gambar-gambar yang harus kalian tahu juga. Awan cumulus awan yang bentuknya bergumpal-gumpal, bundar-bundar, dan dasarnya horizontal. Sedangkan awan stratus itu tipis dan tersebar merata. Sedangkan cirrus itu sendiri halus dan berserat, berbentuk seperti bulu burung. Sering terdapat kristal es, tapi tidak dapat menimbulkan hujan. Nah, ini awan cirrus biasanya akan terjadi halo ya, halo di dekat matahari atau bulan. Yang halo yang sudah gejala optik atmosfer itu ya. Nah, ini awan cumulonimbus atau awan cumulus ya. Kemudian ini awan cirrus yang tadi Bapak jelaskan, dan ini awan stratus. Oke. Cumulus, stratus, cirrus. Lanjut. Yang ketujuh, curah hujan, presipitasi. Nah, curah hujan adalah banyaknya air hujan atau kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Curah hujan diukur dalam unit inci atau milimeter menggunakan tolak ukur hujan atau biasa disebut ombrometer. Nah, ombrometer ukur. Isogyet adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki curah hujan yang sama, disebut dengan isogyet. Oke. Berdasarkan proses terjadinya, hujan dibagi 3 jenis. Ada hujan genital atau konveksi. Hujan genital, hujan yang terjadi di daerah ekuator pada siang hari karena pemanasan yang tinggi terhadap muka bumi. Akibatnya, udara mengembang dan bersama-sama uap air akan naik secara vertikal ke atas. Uap air yang naik ke atas karena mengalami pendinginan berubah menjadi titik-titik air dan jatuhlah menjadi hujan. Sifat hujan genital ialah lebat. Lebat, berlangsung singkat. Nah, itu kan seringnya terjadi seperti itu. Terjadi di daerah yang sempit, banyak guntur dan disertai angin kencang. Itu biasanya awan cumulonimbus ya, itu harus hati-hati. Nah, ini awan cumulonimbus ya. Gumpalan-gumpalan ini kemudian nanti akan terjadi angin ya, angin genital tadi, angin genital, kemudian terjadi konveksi ya, konveksi itu penyerapan suhu yang kemudian nanti akan menuju vertikal ini. Nanti kalau sudah titik jenuh, maka ini akan ke sini suhu tersebut ini membawa titik-titik air ya dari sini. Nah, maka akan terjadi titik jenuh dan terjadilah hujan lebat. Oke. Nah, hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena adanya udara yang mengandung uap air naik ke pegunungan. Uap air naik ke pegunungan. Makin tinggi ke atas udara, makin dingin dan uap air mengalami pengembunan atau kondensasi menjadi titik air dan jatuhlah menjadi hujan. Lereng yang melatar belakangnya, arah angin disebut daerah bayangan. Nah, ini contohnya hujan orografis. Jadi di sini suhu akan ke sini dan suhu akan makin dingin. Jadi di sini panas, kemudian maaf, di sini panas, kemudian dia bergerak ke sini dan semakin ke sini dia akan sambil evaporasi itu, nah, terjadilah kondensasi ya, kondensasi di awan pengembunan. Nah, kalau sudah mencapai titik jenuh maka dia akan terjadi presipitasi hujan. Jadi presipitasi yang akhirnya setelah habis, ini kan angin yang dingin, nah maka dia akan ke sini. Nah, di sini itu panas dan dia akan menghembuskan angin panas. Tadi angin yang lokal itu ya, angin lokal di daerah-daerah pegunungan. Ada yang di Probolinggo, kemudian ada di mana?
yang di Sulawesi, ya. Oke. Yang ketiga hujan frontal. Front itu depannya terjadi karena tumbukan antara udara panas dan udara dingin. Kemudian udara panas naik dan terjadi kondensasi sehingga menimbulkan hujan. Hujan front biasanya terjadi pada daerah konvergensi antara tropik DKT karena daerah tersebut merupakan daerah pertemuan dua massa udara yang besar dan tebal dan disebut hujan konvergensi. Oke. Nah, ini udara panas, kemudian dia akan naik, sedangkan udara dingin dia turun. Dan di sini maka akan terjadi kondensasi. Dari kondensasi ini terjadilah hujan. Kondensasi terjadi titik-titik air di sini, maka terjadilah hujan. Inilah pertemuan. Dia panas, kemudian yang panas akan ke atas, yang dingin ke bawah. Nah, kemudian yang terakhir, kompetensi yang dasar yang terakhir yang harus kalian pahami adalah contoh alat pengukur unsur cuaca dan iklim. Satu ada MAWS, ya, Monitoring Automatic Weather Station. Kemudian yang kedua ada radiation anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Kemudian yang ketiga ada barometer untuk mengukur tekanan udara. 4 hygrometer untuk mengukur kelembaban udara. Nah, ini salah satunya dari MAWS tersebut, ya, digunakan untuk mengukur tekanan, curah, suhu, kelembaban, arah, dan kecepatan angin serta radiasi matahari setiap jam yang nanti akan tercatat oleh sensor. Kemudian lanjut, di sini ada radiation anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Ada anemometer, radiation anemometer. Ini tentang kecepatan angin. Jadi ada yang digital dan ada yang manual seperti ini. Anemometer alat untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Nah, kemudian satuan meteorologinya, kecepatan angin adalah skala Beaufort. Nah, sedangkan satuan meteorologi dari arah angin adalah 360 dan arah mata angin. Anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Pada setiap tertiup angin, baling-baling terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Di dalam anemometer terdapat alat pencacah. Jadi nanti ada yang pencacah yang akan menghitung kecepatan angin. Hasilnya alat tersebut dicocokkan dengan skala Beaufort. Kemudian yang ketiga ada barometer untuk mengukur tekanan udara. Ada barometer, ada barograf. Bapak sudah jelaskan. Nah, ini alatnya daripada barometer tersebut. Yang keempat hygrometer. Hygrometer itu tentang kelembaban udara. Hygro ini kelembaban udara, satuan meteorologinya adalah persen. Nah, kemudian hygrometer akan digunakan dipasang di dalam sangkar Stephenson. Cara kerja dan prinsip dari hygrometer rambut adalah bila udara lembab, rambut akan mengembang, menggerakkan engsel, kemudian diteruskan ke tangkai pena. Akibatnya tangkai pena naik. Begitu juga jika udara kering, rambut akan menyusut, menggerakkan engsel, kemudian diteruskan ke tangkai pena, sehingga akan terukur. Oke. Nah, ini salah satu hygrometer, ada yang digital dan manualnya. Oke, terima kasih. 3 kompetensi dasar yang harus kalian ketahui tadi. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tadi kan kita mengenal awan, mengenal cuaca, mengenal iklim, dan bagaimana kita berperilaku terhadap cuaca dan iklim tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.